Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Agustina Nasution dari Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Akan mempresentasikan hasil analisis saya mengenai peran pendidikan dalam pengembangan karakter di era modern. Pendidikan merupakan satu yang wajib dalam proses yang mencakup seluruh kegiatan dan seluruh proses belajar mengajar yang mana antara satu dan yang lainnya saling berkaitan guna mencakup tujuan yang sama. Kebutuhan manusia yang sangat dibutuhkan adalah pendidikan yang mana pendidikan ini termasuk salah satu kebutuhan yang mutlak yang wajib dipenuhi oleh setiap manusia. Karena setiap manusia pasti memiliki cita-cita dan keinginan maju atau berkembang ke depannya. Maka dengan itu pendidikan sangat berperan penting untuk kemajuan satu kaum. Dalam keberlangsungan pendidikan, sangat banyak faktor yang mempengaruhi seperti bergantung pada komponen manajemen dalam pelaksanaan pendidikan. Maka dari itu, banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu pendidikan seperti jumlah peserta didik dalam suatu pendidikan, kurikulum yang digunakan dalam pendidikan, kelengkapan saran dan prasarana keberlangsungan pendidikan, tenaga pendidik. Setiap komponen di atas sangat berpengaruh pada tiap keberhasilan pendidikan. Satu komponen dan komponen lainnya saling melengkapi antara satu dan yang lainnya. Kekurangan salah satu komponen akan mempengaruhi keberhasilan suatu pendidikan. Komponen kurikulum yang digunakan juga tak kalah penting dibanding komponen lain, karena kurikulum suatu pendidikan juga mampu mempengaruhi nilai dari peserta didik. Komponen kelengkapan sarana dan prasarana adalah hal yang harus dipenuhi sebetulnya untuk keberlangsungan pendidikan dan juga komponen tenaga pendidik. Karena jika komponen lain dipenuhi sedangkan komponen yang satu ini tidak, maka semua komponen tak dapat juga bekerja. Maka dapat disimpulkan bahwa antara komponen saling bergantung antara satu dan yang lain. Manajemen peserta didik merupakan seluruh proses dalam pembelajaran dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, hingga akhirnya pembelajaran dan juga memberi pembinaan terhadap peserta didik secara sengaja untuk mampu membangun manajemen pada pembelajaran untuk peserta didik. Pada era globalisasi, pada saat sekarang ini atau pada zaman modern ini, yang terjadi salah satu permasalahan terkait pendidikan adalah semakin rendahnya mutu atau minat remaja-remaja untuk mengenyam pendidikan lebih tinggi, karena masih banyak berpikir bahwa sekolah yang wajib hanyalah sampai SMA. Namun sebetulnya semakin tinggi seorang sekolah, maka semakin banyak pula pengalaman dan ilmu yang ia dapatkan. Untuk saat sekarang ini bisa kita lihat bahwa pendidikan seorang mencerminkan bagaimana karakter seseorang, karena tak banyak yang orang melakukan diskriminasi atau kriminal adalah orang-orang yang bisa dikatakan memiliki pendidikan yang rendah. Namun walaupun demikian, tidak bisa kita pungkiri juga banyak juga orang-orang yang memiliki pendidikan yang tinggi juga melakukan kriminalitas dan juga kasus-kasus yang lain seperti halnya korupsi. Korupsi tidak akan bisa dilakukan oleh orang-orang yang berpendidikan rendah, melainkan adalah orang-orang yang memiliki catatan pendidikan yang tinggi. Jadi, apakah bisa menjadi tolak ukur kita pendidikan seorang untuk menilai karakter seseorang? Bisa dikatakan iya, karena dalam pendidikan kita akan diajarkan apa saja yang boleh kita lakukan dan apa yang tidak boleh. Dalam pendidikan kita akan bertemu dengan orang-orang yang hebat, yang akan mengubah mindset kita ke depannya, yang tentu akan mengubah karakter kita dan membuat kita untuk lebih berpikir secara rasional dan logika. Dilihat dari perkembangannya, bisa kita lihat bahwa pada zaman sekarang ini pendidikan sangat berperan penting untuk menanam karakter seseorang dimulai sejak dini anak. Pada pembahasan kali ini, penulis tertarik untuk mengangkat judul dan peran pendidikan dalam pengembangan karakter pada era modern. Metode penelitian. Pada kesempatan kali ini, penulis menggunakan kualitatif, yang mana pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif, yang mana di sini penulis akan melakukan observasi ke beberapa sekolah terkait judul yang penulis bahas dan juga akan melakukan wawancara ke beberapa profesor guna untuk mengetahui kejadian sebenarnya untuk melanjuti judul yang penulis bahas. Selain itu, penulis juga mendapat kata berupa foto dengan beberapa para responden. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan juga dokumentasi, dan data yang digunakan adalah data-data penulis peroleh terkait peran pendidikan dalam perkembangan karakter di era modern. Pembahasan pengembangan karakter. 1. Pembelajaran dan juga pembinaan.
A. Pembinaan karakter melalui kedisiplinan. Tempat pendidikan yang aman dan nyaman tentu tercipta karena ketertiban di tempat tersebut dan juga ketepatan waktu yang dikatakan. Disiplin dalam segala hal adalah hal yang penting dalam ketertiban. Sekolah yang tertib, aman, tentu akan menjadi tempat pembelajaran yang sangat baik. Baik untuk membangun karakter dan juga baik mencapai tujuan pembelajaran yang lainnya. Disiplin yang dimaksud adalah sebagai berikut ini. 1. Mampu mengikuti dan menaati segala peraturan yang ada. 2. Orang-orang yang mengikuti segala peraturan dan menaatinya adalah orang-orang yang memiliki kesadaran secara penuh. Karena orang yang memiliki kesadaran akan mengetahui hal-hal yang baik untuk dilakukan dan baik untuk dirinya dan lingkungannya. 3. Sebagai alat untuk membangun karakter peserta didik dengan cara membina, mengajari, dan tentunya salah satunya melalui kedisiplinan. 4. Dan bagi peserta didik yang melanggar akan diberikan hukuman dan denda sesuai dengan peraturan yang ada. Guna hukum adalah agar peserta didik untuk kedepannya lebih berhati-hati dan tidak menganggap sepele peraturan yang ada. Peraturan-peraturan adalah sebagai pedoman untuk semua peserta didik dan yang pastinya untuk ditaati. Berdasarkan pada disiplin seperti yang dijelaskan di atas, maka dalam menegaskan disiplin tersebut harus sesuai dengan kondisi peserta didik dan juga kondisi lingkungan sekitar. Menurut Umaidi, dalam suatu lembaga pendidikan harus ada perencanaan terkait kedisiplinan dalam membangun karakter, yaitu 1. Dalam perencanaan kedisiplinan harus melibatkan segala pihak seperti para guru, para staf, dan juga kondisi peserta didik dan juga lingkungan sekitar. Rancangan kedisiplinan harus bersumber dari visi dan misi lembaga pendidik atau sekolah. Rancangan yang dibuat harus mudah dipahami peserta didik dan juga orang tua, maka dari itu dibuat dengan sesingkat dan serapi mungkin. Rancangan harus berisikan penegasan terhadap orang-orang yang melakukan pelanggaran dan juga sanksi yang akan diterima apabila melakukan pelanggaran tersebut. B. Kegiatan ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler adalah kegiatan yang akan membawa peserta didik ke jalan yang baik. Karena suatu lembaga pendidikan akan melaksanakan ekstrakurikuler kalau kegiatan tersebut akan bermanfaat untuk peserta didik. Karena dalam pendidikan peserta didik tidak hanya dituntut untuk berilmu, pengetahuan akan tetapi juga untuk mengembangkan diri melalui ekstrakurikuler dan juga keterampilan-keterampilan yang lain yang ada di sekolah tersebut. Tujuan dari ekstrakurikuler adalah sebagai wadah untuk mengembangkan bakat dari peserta didik yang kemungkinan sebelumnya belum tersalurkan karena minimnya sarana dan prasarana yang ada di lingkungan setempat. Maka dengan adanya ekstrakurikuler inilah banyak peserta didik menjadi lebih baik karena apa yang ia minati sudah bisa ia dapatkan. Ekstrakurikuler adalah di luar jam pelajaran yang ada di sekolah. Karena banyak sekolah yang sedikit program tambahan seperti ekstrakurikuler ini menjadikan peserta didik bosan karena tidak adanya tempat mencari kesibukan dan tempat untuk mencoba hal-hal yang baru. Maka dari itu, kegiatan ekstrakurikuler ini juga beberapa dalam pembentukan dan pengembangan karakter peserta didik. Seperti contohnya adalah Mahadara yang mana di sana setiap peserta didik dituntut untuk bisa mengaji, kultum, dan juga membaca doa. Jadi setiap peserta didik diwajibkan harus bisa. Dari peserta didik yang tidak bisa akan menjadi bisa karena adanya ekstrakurriculum tersebut. Dan tidak itu saja, banyak kegiatan yang menjadi ekstrakurriculum seperti kegiatan pramuka, drum band, qosidah, latihan pidato 3 bahasa, mahadarah, kegiatan pencaksilat, latihan tari, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang termasuk dalam ekstrakurikuler. C. Melakukan evaluasi pembelajaran. Lakukan evaluasi kegiatan belajar mengajar juga menjadi salah satu pengembangan karakter dari peserta didik karena seperti yang kita ketahui banyak anak atau peserta didik yang dituntut untuk sempurna nilai dan belajarnya dan juga banyak peserta didik yang bodoh amat terhadap hasil dari belajar tersebut. Evaluasi pembelajaran akan menjadi salah satu kegiatan peserta didik dan juga tenaga didik yang mana apabila di satu kelas peserta didik banyak memiliki hasil yang bagus, maka tugas tenaga didik adalah mempertahankan teknik pembelajarannya.
Dan sebaliknya, apabila di suatu kelas banyak yang mendapatkan hasil yang kurang memuaskan, maka tugas tenaga didik selanjutnya adalah melakukan evaluasi terkait teknik pembelajaran yang digunakan. Bisa dilihat kegiatan peserta didik merespon dengan teknik tersebut, dan dengan melakukan evaluasi akan mengetahui kekurangan antara satu dan yang lain. Penilaian hasil akhir bertujuan untuk melihat kemajuan belajar peserta didik dalam hal penguasaan materi pengajaran yang telah dipelajari sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, dengan melihat hasil akhir ujian peserta didik dan melihat hasil verifikasinya. Ada beberapa fungsi evaluasi dalam hasil akhir peserta didik, yaitu untuk memberikan motivasi terhadap hal belajar mengajar, melengkapi informasi mengenai kemajuan belajar dan kemudahan peserta didik sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kenaikan peserta didik, memperoleh data bagi pekerjaan bimbingan dan penyuluhan, dan memberikan informasi pada guru, peserta didik, dan orang tua tentang apa dan sampai mana hasil kemajuan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari evaluasi ini tak lain dan tak bukan adalah untuk kebaikan bersama dan untuk kemajuan suatu sekolah tentunya. Jadi, kesimpulannya ialah ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan untuk pengembangan karakter peserta didik dengan adanya manajemen peserta didik, dan tentunya melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pengevaluasian seperti 1. Pelaksanaan pembelajaran dan pembinaan, yaitu melalui kegiatan, kedisiplinan, dan juga kegiatan-kegiatan yang masuk ke dalam ekstrakurikuler. 2. Melakukan evaluasi pembelajaran baik terhadap peserta didik dan juga tenaga didik guna kebaikan bersama. Pengertian karakter dalam konteks pendidikan. Karakter mencakup sikap, nilai moral, etika, dan kepribadian yang membentuk individu menjadi pribadi yang berkualitas dan bertanggung jawab. Tujuan pengembangan karakter di era modern. Tujuan utamanya mengembangkan karakter adalah menciptakan individu yang berintegritas, empati, bertanggung jawab, dan berkontribusi positif dalam masyarakat. Strategi pendidikan karakter di era modern. Pendidikan karakter dapat dilakukan melalui pendekatan holistik, melibatkan komunitas, membangun hubungan yang baik, dan menanamkan nilai-nilai positif. Peran guru dalam pengembangan karakter. Guru memiliki peran yang sangat penting sebagai fasilitator dalam membentuk karakter siswa, seperti menjadi contoh, memberi arahan, dan membangun hubungan yang baik. Kerjasama keluarga dan sekolah dalam membentuk karakter. Keluarga dan sekolah harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan karakter dengan komunikasi yang terbuka dalam penanaman nilai yang konsisten. Pengaruh teknologi terhadap pembentukan karakter di era modern. Teknologi memainkan peran penting dalam pembentukan karakter, baik positif maupun negatif. Penting bagi individu untuk bijak dalam menggunakan teknologi agar tetap mengembangkan karakter yang kuat. Tantangan pengembangan karakter di era modern. Tantangan seperti tekanan sosial, pengaruh negatif media, dan perubahan budaya merupakan hambatan dalam pengembangan karakter. Namun dengan pendekatan yang tepat, karakter yang kuat tetap dapat berkembang. Baiklah, cukup sekian hasil presentasi pemaparan artikel saya. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf, semoga dapat dimengerti. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.